Apa kabar saudara? Salam damai. Kita bertemu kembali di YKB dalam Pernikahan Bahagia bersama dengan saya, Pendeta Riani Suharja dari GKI Pondok Indah. Saudara, ini pertama kalinya kita bertemu dalam seri Pernikahan Bahagia. Saya sudah menikah 20 tahun dan pertanyaannya saudara, apakah saya bahagia dalam pernikahan saya? Tentu. Saya ingat waktu saya mempertimbangkan untuk menikah dengan segudang kegundahan. Seorang tante, salah satu dari adik ibu saya mengatakan, menikah itu enak loh, Ri, daripada sendirian. Saya pegang tuh saudara kata-katanya. 20 tahun lamanya dan selalu ingin saya buktikan bahwa perkataannya itu benar. Apakah saya selalu bahagia? Ini masalahnya. Banyak orang berpikir bahwa pernikahan bahagia itu harus selalu tiap detik dan tiap jam bahagia. Sebenarnya, apa itu bahagia? Saya terbantu sekali dengan teori Six Thinking Hats atau 6 topi berpikir. Dalam teori itu saudara ada 6 topi katanya. Jadi 6 cara berpikir yang dimiliki oleh seseorang. Tiap orang bisa memiliki 1 sampai 2 topi berpikir yang secara natural itu ada di dalam kehidupan dia atau dalam pikiran dia, sehingga akhirnya ketika dibutuhkan maka itu keluar. Rupanya Edward de Bono meyakini bahwa secara natural orang-orang akan menunjukkan keputusannya, apapun yang dia lakukan dan kerjakan, dengan perspektif yang berbeda sesuai dengan apa yang menjadi ciri dirinya sendiri. Misalnya saja saudara, misalnya kita lihat topi apa itu? Pertama, topi putih. Orang seperti ini saudara, kalau ada berita yang dia terima, selalu menuntut atau mencari data dan informasi. Kalau ada informasi, dia akan bertanya, masa sih? Apa buktinya? Sebut saja suatu kali seorang suami curhat pada pasangannya. Saya gak betah nih di tempat kerja saya. Bos saya kacau banget. Nah, saudara, suami yang curhat itu berhadapan dengan istri yang punya topi putih. Topi putih dimulai dengan mencari data dan informasi. Lalu si istri bertanya, apa yang kacau? Memang kamu ngalamin apa? Nggak betah. Berapa kali mengalaminya? Sejauh mana dia melakukannya? Lalu si suami bilang, sudahlah jangan banyak tanya. Pokoknya saya kesel dan nggak betah. Nah saudara, istri ini pakai topi putih. Sementara suami pakai topi merah. Topi putih tadi informasi dan data, sementara topi merah itu perasaan, feeling, emosi, intuisi dari pengalaman yang dialami di tempat kerjanya bersama dengan bosnya. Jadi ketika dia mengambil keputusan, dia tidak perlu lagi mencari data dan informasi atau membeberkan data dan informasi, tapi yang terpenting dia mau memberitahu itu feeling dia. Apakah kedua pasangan ini berbahagia? Tentu saja tidak, saudara. Yang satu menuntut data, yang lain perlu empati atau dimengerti. Itu sebabnya orang bijak mengatakan kita itu pandai kalau belajar. Nah, belajar dari pengalaman pasangan suami istri ini,
Bagaimana supaya pernikahan kita bahagia? Gunakan topi pasangan kita saat pasangan kita sedang mencurahkan pendapat, pengalaman, bahkan isi hatinya. Kalau sang suami menggunakan topi merah, dengan kekesalannya dia mengatakan pada istri, saya nih gak suka dengan bos saya. Maka istri belajar menggunakan topi yang sama, yaitu topi merah, dengan menjadi cermin buat perasaan suami. Oke, gak enak memang ya, punya bos yang menyebalkan. Coba ceritakan pengalaman kamu. Nah, disitulah pernikahan akan terasa bahagia. Jadi perlu belajar, saudara. Lalu yang lain lagi. Ada seorang suami yang menggunakan topi hitamnya. Topi hitam itu berarti berhati-hati, memikirkan akibatnya termasuk akibat buruknya. Nah, satu kali si istri mengajak suaminya untuk berbisnis. Ayo pap, kita buka toko kecil-kecilan buat bekal pensiun nanti. Nah, ini berarti pakai topi hijau, saudara. Karena topi kreatifnya jalan. Suami segera memberi respon. Aduh, sulit sekali ya di zaman pandemi ini. Bisnis di mana-mana lagi lesu, orang nggak mau beli, dan kalau nggak perlu, orang nggak akan beli. Bagaimana bisa laku bisnis kita? Lagian kan kita perlu modal banyak. Kalau rugi bisa habis uang tabungan kita. Nah, saudara bisa bayangkan, bahagiakah pernikahan mereka berdua? Tentu tidak. Istri memberikan ide-ide yang cemerlang, sementara suami menanggapi dengan topi hitam, yaitu hati-hati, bahkan akibat buruk bisa dialami. Itu sebabnya jangan sampai deh kita mengalami semua itu. Sementara istri menggunakan topi hijau sebagai cara dia untuk menyatakan bahwa ia punya ide, punya sesuatu yang bisa disumbangkan buat keluarga saat nanti keluarga tidak lagi mendapatkan pemasukan. Nah, bagaimana sebaiknya? Ini gunanya belajar. Topi hijau perlu pertama-tama ditanggapi dengan topi yang berpandangan positif, bukan topi hitam berpandangan negatif atau mencari konsekuensi dari sebuah pengalaman atau ide, yaitu topi kuning memperlihatkan adanya hal-hal positif dan menanggapi sesuatu dengan poin-poin yang plus atau poin baik. Memang diperlukan alasan yang logis, tetapi untuk menerima sebuah ide, topi kuning akan menanggapinya secara baik dan positif. Jadi si istri bisa membahagiakan suami dengan mengatakan, atau si suami, kalau dari cerita tadi istri yang memberikan ide, suami bisa mengatakan, ide yang baik saya kira. Mari kita pertimbangkan dan kita pikirkan. Nah, barulah di situ topi hitam muncul dengan mempertimbangkan hal-hal yang tidak baik, hati-hati, kerugiannya. Tapi tanggapi dulu sebuah ide secara positif. Nah, saudara, teori tentang topi diakhiri dengan topik ke-6, yaitu topi biru. Seperti apa topi biru? Tipe topi biru itu memikirkan proses yang terjadi. Jadi orang topi biru akan melihat awalnya bagaimana, perjalanannya bagaimana, dan akhirnya bagaimana. Termasuk bagaimana cara berpikir orang dalam proses menuju pengambilan keputusan itu. Sehingga perencanaan bisa dilakukan untuk sebuah aksi. Nah, saudara, bayangkan kalau 6 topi itu kita pergunakan dengan baik. Saat orang mengatakan sebuah topi,
dengan sebuah topi, maka kita menanggapinya dengan topi yang juga empati, mengerti, bahkan peduli terhadap pendapat mereka. Itulah yang kami alami dalam perjalanan pernikahan kami, agar terus belajar satu dengan yang lain, menghadapi perbedaan, dan akhirnya bisa saling mengerti. Mudahkah? Tidak mudah, saudara. 20 tahun perjalanan bagaikan gelombang yang tinggi, ombak yang besar, dan air yang turun di tempat yang paling dalam. Tetapi puji Tuhan, ada pengalaman untuk bisa saling mengenal satu dengan yang lain. Sehingga ketika pasangan saya menggunakan topi hitam, saya mulai menggunakan topi merah untuk berempati kepada dia. Atau saat saya memberikan ide dengan topi kuning, maka dia berusaha menanggapinya secara positif. Topi hijau, saya ulangi sekali lagi saudara supaya kita bisa mengingat ya. Topi putih itu mengingat fakta, yaitu data-data dan informasi. Topi merah itu bicara tentang feeling, yaitu perasaan, insting, dan cara pandang yang berdasarkan pengalaman hati atau rasa. Topi hijau berupa kreativitas, topi kuning berupa hal-hal positif, topi hitam berupa hal-hal yang bukan negatif saudara, tetapi hal yang menyulitkan, kelemahan, bahaya, dan alasan-alasan logis lainnya, terutama yang membuat kita bisa akhirnya mengalami kesulitan atau celaka. Sementara topi biru adalah topi yang berpikir tentang proses. Jadi mulai dari planning atau perencanaan sampai aksi yang akan dilakukan. Nah, selamat menemukan topi apa yang saudara gunakan untuk berbicara dan menanggapi pasangan. Kalau keduanya tidak bahagia, maka perlu mengubah topik kita supaya terjadi harmonis di antara pasangan suami istri. Termasuk juga ketika kita berhadapan dengan orang-orang di sekitar kita, bahkan juga anak-anak, menantu, cucu, mertua, maupun orang tua kita. Semoga saudara menjadi bijak, menjadi bahagia, karena belajar dari pengalaman dan belajar bagaimana menjadi bahagia. Tuhan memberkati. Semoga pernikahan saudara, pernikahan kita semakin bahagia. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.